Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Sebuah film horor yang diangkat dari kisah nyata emang bakal nambah sensasi seram dan juga mengerikan buat para penontonnya. Contohnya aja tuh guys, kayak film The Exorcism of Emily Rose yang terinspirasi dari kisah orang ini. Penasaran kan sama kelanjutannya? Ya udah, kami persembahkan kisah nyata Anneliese Michel yang dirasuki oleh setan. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Buat kalian yang sering nonton film horor, pastinya tahu kan sama film satu ini guys. Ternyata film yang terkenal dengan keseramannya ini diinspirasi dari kisah nyata loh. Nah, buat kalian yang nggak tahu sama cerita lengkapnya, mending simak baik-baik deh. Lahir di negara Jerman pada tanggal 21 September 1952, Anneliese Michel merupakan anak kedua dari 5 bersaudara, di mana keluarganya tuh guys memiliki bisnis pengolahan kayu dan juga mampu hidup secara berkecukupan. Awal-awalnya mah, Anneliese tuh menjalani hidup layaknya gadis normal seusia dia, seperti bermain piano, nyanyi, tenis, bahkan sampai berenang sekalipun. Selain itu, Anneliese juga hidup sebagai penganut Katolik yang taat dan rajin pergi ke gereja setiap minggunya. Cuma dari kecil tuh guys, dia diketahui itu memiliki kesehatan agak lemah, sehingga menjadi rentan terhadap banyak penyakit. Karena hal inilah, Anneliese pun diketahui sering mendapat perhatian khusus dari para orang tuanya. Pada bulan September 1968, sebelum ulang tahunnya yang ke-16, tiba-tiba aja hidup Anneliese dan keluarganya malah berubah 180 derajat dong. Dia kehilangan kesadaran, diikuti kelumpuhan, dan juga gak mampu untuk berteriak minta tolong. Seakan-akan tuh seperti ada sebuah energi yang ingin menguasai tubuhnya gitu guys. Waduh, serem banget ya. Anneliese menggambarkan pengalaman ini sebagai, Anda seperti sangat ketakutan dan merasa berada di tengah-tengah neraka. Berusaha memanggil bala bantuan, tapi mereka sepertinya tuli karena nggak ada yang mendengar Anda. Kalau kalian merasa kejadian itu hanya bakal datang sekali, salah banget guys. Soalnya dari yang tadinya cuma hilang kesadaran, tiba-tiba Anneliese jadi kerasukan setan dong. Di tahun 1969, serangan tersebut terjadi lagi dengan gejala yang sama, hilang ingatan di siang hari dan mengalami kelumpuhan di malam hari. Karena takut anaknya kenapa-napa, orang tua dia langsung membawa Anneliese ke rumah sakit guys. Setelah diperiksa menggunakan EEG, para dokter tuh nggak mendeteksi adanya gangguan neurologis apapun, walaupun gejala tersebut tuh guys bisa diartikan sebagai suatu bentuk epilepsi. Karena dianggap baik-baik saja, Anneliese beserta keluarganya tetap pulang tuh dengan perasaan cemas. Soalnya kalau bukan bermasalah sama hal medis, terus dia diganggu sama hal mistis dong. Ya, beberapa bulan kemudian tuh guys, waktu musim panas, serangan ketiga muncul saat Anneliese juga didiagnosis menderita pleuritis serta radang paru-paru. Gara-gara kesehatan yang mulai terlihat mengkhawatirkan, dokter sih nyaranin tuh guys untuk dia dirawat di sebuah klinik khusus. Di sana, Anneliese ketahuan menderita gangguan jantung dan juga peredaran darah, sehingga diberikan obat anti kejang untuk beraktivitas sehari-hari. Sayangnya guys, bukannya makin pulih, tapi Anneliese tuh malah buang air besar secara nggak terkontrol dan memiliki wajah yang menakutkan seperti setan dong. Di sini guys, dirinya tuh udah merasa kalau dia tuh dikutuk dan juga bakal terbakar di neraka. Gara-gara kejadian tersebut, Anneliese menderita depresi yang luar biasa karena sering terlintas pikiran untuk melakukan bunuh diri. Di tahun 1973, kedua orang tuanya masih berusaha untuk menyembuhkan sang anak, di mana dia diajak berziarah di Italia Utara karena takut putrinya dianiaya sama iblis. Sayangnya, Anneliese gak bisa masuk ke tempat tersebut karena merasa bumi seperti terbakar di bawah kakinya. Kalau disimpulkan sih, dia kayaknya gak bisa memegang atau dekat-dekat dengan objek suci gitu guys. Udah obat-obatan gak berpengaruh, diajak ke tempat suci pun malah gak bisa, Anneliese dan keluarga lama-kelamaan makin putus asa sih. Di bulan Oktober 1973, Anneliese aslinya udah terdaftar di Advanced Studies Pedagogical, di mana dia harus belajar pedagogi, teologi, dan juga musik untuk menjadi seorang guru. Karena kesehatannya makin menurun, Anneliese berujung masuk rumah sakit lagi dan didiagnosis menderita epilepsi beneran. Setahun kemudian, pada bulan Maret 1974, para anggota keluarga sepakat untuk meminta bantuan dari gereja karena anak mereka tuh udah sangat kelelahan dan juga terlihat penampakan setan yang makin ganas. Pastor Ernst Elst ditunjuk menjadi penasihat spiritualnya dan memantau kasus Anneliese sampai tahun 1975. Menurut pengamatannya, dia memutuskan tuh untuk meminta izin melakukan ritual exorcism ke keuskupan Würzburg. Cuma sayangnya mereka menolak permintaan tersebut karena kriteria yang harus terpenuhi itu lumayan banyak, seperti orang yang ditugaskan tuh harus benar-benar beriman, memahami berbagai bahasa, dan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Di sini, gereja tuh malah menyuruh Anneliese untuk menjalani hidup lebih religius dan memperbanyak bimbingan konseling pada Pastor Ernst. Tapi bukannya mendingan tuh guys, dia malah makin parah dong. Dan tiap kali melawan harus ditahan tuh sama orang banyak karena sampai menggigit serta berteriak-teriak.
gadis baik-baik itu berubah jadi suka tidur di lantai, makan laba-laba, bahkan tuh guys sampai minum air seninya sendiri loh. Menurut pengakuannya sih, dia sering mendengar teriakan selama berjam-jam di mana orang lain gak ada yang dengar sama sekali. Annelies juga mulai membuang salib, menghancurkan lukisan Yesus, dan melakukan tindakan brutal seperti melukai diri sendiri atau merobek pakaiannya. Karena melihat perilakunya makin parah, Pastor Ernst akhirnya berusaha meyakinkan keuskupan lagi untuk meminta izin melakukan ritual eksorsisme. Setelah dilakukan 1 atau 2 sesi eksorsisme tiap minggunya, Annelies dipercaya kerasukan beberapa setan termasuk Lucifer, Yudas Iskariot, Nero, Cain, Hitler, dan juga Fleischmann. And I am Lucifer, the devil in the flesh. Untungnya, habis menjalani ritual ini, Annelies bisa hidup normal kembali guys. Jangan senang dulu ya guys. Soalnya Annelies tuh kembali menolak untuk makan dan juga mencabut daging di belakang lututnya. Pada tanggal 1 Juli 1976, akhirnya anak tersebut menghembuskan nafas terakhir setelah sangat menderita akibat demam, tubuhnya kurus, kelelahan, dan juga radang paru-paru yang dideritanya. 2 tahun kemudian guys, jaksa dari pengadilan tuh memutuskan bahwa kedua orang tua Annelies tuh dan juga 2 pastornya dituduh bersalah karena telah menyebabkan kematian anak gadis berumur 23 tahun itu. Ya, menurut bukti forensik sih, Annelies tuh meninggal karena kelaparan, dan apabila dibawa ke rumah sakit untuk dipaksa makan, maka dia tuh masih bisa diselamatkan. Ya, walaupun ada bukti rekaman dialog Annelies tuh berbicara layaknya setan ataupun proses eksorsismenya itu sendiri, keputusan pengadilan gak berubah sama sekali. Dan sampai sekarang tuh guys, makamnya masih dikunjungi sama banyak orang untuk berziarah sekaligus memanjatkan doa rosario. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.